Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama selalu kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir saat ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pembelajaran ilmu tajwid di minggu pertama ini. Insya Allah kita akan terus mempelajari, mengenal mengenai tentang hukum dari ilmu tajwid. Bapak Ibu, belajar ilmu tajwid ini hukumnya itu fardu kifayah. Di saat di suatu kampung tidak ada satu orang pun yang belajar ilmu tajwid, maka semuanya dihukumin berdosa. Tapi di saat ada satu orang, dua orang yang mau belajar ilmu tajwid, maka yang lainnya sudah gugur kewajiban sehingga tidak mendapatkan dosa dengan dua orang tersebut. Maka Nabi sampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita lihat bahwa ketika kita diajak untuk belajar Al-Qur'an, banyak orang yang menjauh, tidak mau. Terkadang kenapa tidak mau? Alasannya malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama kita masih hidup di alam dunia, kewajiban untuk mempelajari Al-Qur'an itu sampai ila yaumil qiyamah, sampai di saat kita nanti jasad kita dikubur di liang lahat, maka saat itu kewajiban untuk mencari ilmu sudah berhenti. Tapi selama kita masih hidup, ya masih bernapas, maka kewajiban mencari ilmu tetap kewajiban dan wajib bagi kita untuk terus kita tuntut ilmu tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan dari surah Al-Baqarah. Silahkan kalau memang ada Al-Quran yang perlu dipegang, dibaca, silahkan dibaca, dilihat kalau ada Al-Qurannya. Nanti kita jelaskan dari segi hukumnya ya. Surat Al-Baqarah ayatnya ayat 17. Silakan dilihat yang pegang Quran, surah Al-Baqarah ayat 17. Kita akan baca dulu satu ayat, nanti kita jelaskan dari segi hukumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Baik, sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat lafadznya. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Kita bisa dilihat di papan tulis, silakan. Masaluhum kamasalil lazis stauqada nara. Silakan dilihat. Falamma adha'at masaluhum. Di sini ada hukum apa? Hum. Masaluhum. Ada hukum apa di sini, Pak? Masaluhum. Ada hukum apa? Izhar syafawi. Tuh. Izhar syafawi. Kenapa disebut izhar syafawi? Nah, di sini ada mim sukun, bertemu dengan huruf kaf. Coba huruf izhar syafawi jumlahnya ada berapa? 26. Ada 26 tuh. Izhar syafawi ini termasuk hukum apa? Hukum mim sukun. Hukum mim sukun jumlahnya ada berapa? Ada 31 izhar syafawi. Terus 2 ikhfa syafawi. 3
idgham mimi. Nah, kita sebutkan huruf-hurufnya dulu. Jumlah atau huruf idhar syafawi ada berapa? 26. Ah, ini. Kalau huruf ikhfa syafawi satu itu apa? Ba. Kalau idgham mimi satu yaitu mim. Nah, jadi idhar syafawi mah lebih banyak hurufnya. Dari huruf hijaiyah yang jumlahnya ada berapa? 28. Satu masuk ke ikhfa syafawi, yang keduanya masuk ke idgham mimi. Jadi selain mim dan ba, ini masuknya ke idhar syafawi. Nah, sekarang cara ngucapinnya jelas atau dengung? Jelas. Jadi mengucapkan idhar syafawi itu harus jelas. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Jadi gak boleh masaluhum kamasalil. Kalau ada penekanan dan dengung seperti itu dalam pengucapan idhar syafawi, maka itu salah. Jelasin saja, ya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, di Al-Quran banyak contohnya, ya. Contoh idhar syafawi mah banyak. An'amta sama. Mana yang menjadi idhar syafawi? Contoh di sini, an'amta. Amnya, ya, amta. Kalau an, contoh apa? Contoh izhar. Izharnya izhar apa? Izhar halki. Sekali lagi. An. Contoh izhar halki. Amta. Contoh izhar syafawi. Sekali lagi. An ini contoh izhar halki. Amta contoh izhar syafawi. Kalau izhar halki kan masuknya hukum apa? Nun mati dan tanwin. Sedangkan izhar syafawi masuknya ke hukum mim sukun. Sekali lagi, izhar halki masuknya ke hukum nun sukun dan tanwin, sedangkan izhar syafawi masuknya ke hukum mim sukun. Kan hukum nun sukun atau tanwin itu ada berapa? Ada 4. 1 izhar halki, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa, tuh, ya. Nah, cara pengucapannya sama-sama jelas. An jelas, amta pun jelas. An'amta. Nah, di sini jangan salah ngucapin huruf. An diawali dengan hamzah. An'amta. Lalu setelah hamzah ada ain. Dari aksal halki, dari pangkal tenggorokan, lalu langsung ke wastul halki, tengah tenggorokan. Kan hamzah dari aksal halki, ain dari
Wastul halki, pengucapan dari hamzah langsung ke ain, sama seperti tadi ta'awuz. A'udzu, a'udzu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng. A'udzu, a'udzu. Coba. Mulutnya infitah, terbuka dulu. A'udzu. Sekali lagi. A'udzu. Bareng-bareng. An'amta. Praktekkan ke sini. An'amta. Tuh. Jadi kalau ain itu lebih ke dalam, wastul halki ya, ya, kalau hamzah a, ngucapin hamzah jangan jangan amta, atau jangan tapi ya, a'udzu. Coba bareng-bareng. A'udzu an'amta. Bisa? Bisa, gampang ini mah. Jadi ngucapin hamzah dengan ain memang tempat makhrajnya itu berbeda, tapi insya Allah gampang diucapannya. Prakteknya gampang. Tengok lagi, masaluhum kamasa. Di sini ada huruf sa. Asa, asi, asu. Coba asa, asi, asu, asa, asi, asu, sasi, su. Dari mana makhraj keluaran huruf sa ini? Dari mana? Dari torful lisani wa tarfus sanatainil ulyatain. Jadi makhraj sa ini keluarannya dari tarful lisani wa tarfus sanatainil ulyatain, dari ujung lidah dan ujung dua gigi atas. Sa, asa, hurufnya 3. Sa, la, zo. Sa, la, zo. Apa? Sa, la, zo. Fa, sa, wa, li, sasna. Coba. Fa, sa, wa, li, sasna. Minal musni wali musasing. Fasa lagi, fasa wali sasna minal musni wali musasing. Fasa. Sekarang za walizazna minal muzni walimuzazing. Za. Sekarang zo walizazna minal muzni
walimudhadhin dha. Tiga huruf ini satu makhraj. Awas, tiga huruf ini satu makhraj. Dari mana? Dari ujung lidah dan ujung dua gigi atas. Nah, ini patokan untuk keluar makhraj tiga huruf tersebut, za, lo, sa, atau sa, za, lo. Tiga huruf, satu makhraj. Masaluhum kamasalil lilladzi. Di sini ada alif lam apa di sini? Alif lam qamariyah atau syamsiyah? Alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini disebut dengan apa? Idgham syamsiyah. Sekali lagi. Kamasalil ladzi. Alladzi di sini disebut alif lam apa? Syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut dengan idgham syamsiyah. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah disebut dengan idgham syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah disebut dengan izhar qamariyah. Ya. Baik. Hurufnya ada berapa alif lam syamsiyah? Ada 14. Sama alif lam qamariyah pun 14. Alif lam qamariyah ibghi hajjaka wa khaf akima. Tahu hurufnya ini? Ibghi hajjaka wa khaf aqima. Dikumpulkan dalam lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqima. Aqima. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada 14. Ini huruf alif lam apa? Qamariyah. Nah, sekarang huruf alif lam syamsiyah kita sebutkan. Sama ada 14. Dikumpulkan dalam lafaz tib, summa, sil, rahman, tafuz, dif, za, ni'am. Da, su'a. Hapus dulu ini. Da, su'a, zonni, zur, syarifan, lil kiram. Kita ambil ujung-ujungnya saja. Po, fa, sod, ro, rahman, tafuz, ta, dif, dod, za, ni'am, nun. Tuh. Da,
Dal, su'a, sin, zonni, zo, zur, zai, syarifan, shin besar tuh, lil kiram, lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tib, summa, sil, rahman, tafuz, dif, dan ni'am, da'su, azon, nizur, syarifan, lil kiram. Bareng-bareng. Tib, summa, sil, rahman, tafuz, dif, dan ni'am, da'su, azonni, zur, syarifan, lil kiram. Ada 14. Kalau alif lam qamariyah, ibgi, hajjaka, wa khaf, akima. Coba sekarang kita tengok langsung ke ayat ini lagi. Masaluhum kamasalil ladzi. Tadi sini alif lam, di depan alif lam ada huruf apa? Huruf di depan alif lam ini ada huruf apa? Za atau apa? Lam. Berarti ada lam ya. Di sini ada double lam 2 berarti ya. Ada lam di sini huruf alif lam syamsiah. Ada lil kiram tuh. Ambil awalnya doang, lil kiram, lam. Baik. Kamasalil ladzis tauqada naro. Coba. Bapak Ibu tengok di sini, kalau kita awali kalimat misalkan di sini, ini hamzah ini dibaca atau enggak? Untuk mengawalinya apa? Dibaca enggak hamzah di sini? Misalkan masaluhum kamasal, misal nih. Waqaf di sini untuk mengawali bacaan ini gimana? Dibaca lazi atau allazi atau ullazi? Allazi. Kenapa dibaca allazi? Ini hamzahnya hamzah apa? Hamzah waso. Ini kemarin kita belajar pembedaan antara hamzah waso dengan hamzah qoto. Berarti di sini disebutnya hamzah waso ketika mengawali bacaan dari lafaz sini, berarti hamzah di sini dibaca. Berarti dibacanya hamzahnya di fathah, domah atau kasroh? Di fathah. Alladzis tauqada naro. Apa? Alladzis tauqada naro. Misalkan saya baca dari sini, berhenti di sini. Masaluhum kamasalil ladzi. Nah, sekarang untuk mengawali bacaan dari sini, ini hamzahnya dibaca atau enggak? Dibaca atau enggak hamzah di sini? Karena ini hamzahnya hamzah wasol atau hamzah qoto? Hamzah wasol. Kenapa disebut hamzah wasol? Karena mengawali di awal kalimat. Coba sekarang dibacanya hamzahnya itu fathah, domah atau kasroh? Dibacanya austauqadanaro atau ustauqadanaro atau istauqadanaro. Berarti hamzah wasolnya dikasih harkat apa? Kasroh. Kenapa tidak domah, tidak patah?
Hamzahnya kenapa tidak domah dan tidak patah? Kenapa harus pakai kasroh? Istauqodanaro. Ayo. Ini yang kemarin kan sudah belajar perbedaan antara hamzah wasl dengan hamzah qata'. Ini dibacanya astauqodanaro atau ustauqodanaro atau istauqodanaro. Istauqodanaro. Dikasih harkat kasroh, alasannya kenapa? Dilihat dari huruf ketiga. Mana huruf ketiganya? 1 hamzah, 2 sin, 3 ta. Ta ini harkat apa? Harkat fathah. Ketika huruf ketiganya dibaca patah, maka hamzah wasl dibaca kasroh. Sekali lagi, kalau huruf ketiganya patah, maka hamzah wasl dibaca kasroh. Berarti istauqodanaro. Kan pernah dikasih contoh iqra. Kenapa dibaca iqra tidak akro, tidak ukro? Coba, kenapa tidak dibaca ukro atau akoro, tapi ikro? Karena dilihat huruf ketiga. Huruf ketiganya mana? Ro. Nah, ro ini harkat apa? Fathah. Maka ketika huruf ketiganya patah, maka hamzah wasl dibaca kasroh. Tadi sini pun dibacanya istauqodanaro. Bisa dipahami? Ya. Jadi dibacanya bukan astauqodanaro atau ustauqodanaro, tapi istauqodanaro. Karena dilihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya di sini fathah, maka hamzah wasl dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzah wasl dibaca domah. Kalau huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasl dibaca kasroh. Gitu. Kayaknya bingung, pusing gitu. Padahal hamzah wasl mah mengulang yang kemarin ini mah. Silahkan dibuka lagi YouTube-nya lah. Perbedaan antara hamzah wasl dengan hamzah qata'. Tak ini kalau dibacanya sampai sini, mengawali hamzah di sini apakah dibaca patah, domah atau kasroh. Jadi kita sesuaikan dengan ilmu yang sudah kita pelajari dan kita pahami, ya. Wah, ini mah gampang, ya. Gak usah dibikin, wah bingung, enggak bingung, ya. Belajar tajwid mah insya Allah mudah. Ya, semudah kayak seperti membuka mushaf Quran. Set. Itu gampang insya Allah. Sudah bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Tadi masaluhum hukumnya idhar syafawi, hurufnya idhar syafawi ada berapa? 26. Idhar syafawi termasuk hukum apa? Hukum mim sukun. Hukum mim sukun jumlahnya ada berapa? 3. 1 idhar syafawi, hurufnya ada berapa? 26. Yang kedua ikhfa syafawi, hurufnya ada berapa? 1. Yang satu itu apa? Ba. Yang ketiga idgham
Mimi hurufnya ada berapa? Satu. Yang satu itu apa? Mim. Tuh. Masaluhum kamasalil ladzis tahu. Bapak Ibu, di sini jangan dipanjang. Jangan tahu qadanaro. Sepintas saja. Ya, ini hanya bacaan lin saja. Bacaan lin. Alladzis tauqadanaro. Alladzis tauqadanaro. Jangan tauqadanaro. Jangan dipanjang. Karena di sini bukan madlin, tapi hanya bacaan lin saja. Kenapa dibaca lin? Karena posisinya berada di tengah kalimat atau bacaannya disambung. Seperti itu. Berbeda ketika bacaannya waqaf. Misal, li'ila fi Quraisyin. Asalnya kan fi Quraisyin. Tapi ketika diwaqaf, li'ila fi Quraisy. Itu kan? Jadi ketika bacaan diwaqaf berarti jadi panjang. Panjang di sana jadi hukum madlin. Jadi hukum madlin. Li'ila fi Quraisy. Panjang madlin berapa harkat? 6 harokat. Sekali lagi, panjang madlin berapa harkat? 6 harokat. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Panjang madlin. Falyabudu rabb hadzal bait. Panjang sama madlin. Allazi at'amahum min ju'. Apa min ju'? Madlin atau apa? Min ju'. Mad arid lis sukun. Bukan madlin ini mah. Mad arid lis sukun. Wa amanahum min khauf. Tuh. Madlin atau mad arid disukun? Madlin. Tuh. Jadi kalau madlin itu panjang. Tapi kalau hanya bacaan lin itu tidak panjang. Contoh seperti ini. Istauqadanara. Istauqadanara. Jangan istauqadanara. Nah, jangan panjang begitu ya. Tapi pendek. 1 harokat ya. Bacaan lin saja 1 harkat. Baik. Gampang ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nggak terasa sudah masuk waktu sholat isya, insyaallah. Nah, ini cara cepat untuk belajar mengetahui hukum per hukum. Ini dulu metode seperti ini dulu pernah dipraktekkan di pesantren. Jadi sehingga cepat untuk memahami dan mengetahui hukum per hukumnya itu. Baik, bukan hanya sekedar kita mengetahui hukum-hukumnya, tapi kita pun mengetahui dari isi kenapa dan sebabnya apa, seperti itu. Jadi kita mengetahui hukum dan kita pun mengetahui sebabnya hukum itu kenapa disebut seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjut dengan pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.